Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Hari ini kita akan belajar pelajaran tematik kelas 5, tema 1, subtema 3, pembelajaran yang keempat. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mari simak dengan baik materi berikut ini. Nah, di layar sudah ada gambar kapal. Tahukah kamu apa nama kapal seperti pada gambar di samping? Nah, di sini sudah ada ya namanya. Namanya kapal pinisi. Nah, kapalnya bagus dan juga mewah dan megah ya. Banyak layar-layarnya. Nah, kapal pinisi adalah sebuah kapal layar kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. Kapal pinisi adalah kapal istimewa. Seluruh bagian kapalnya terbuat dari kayu yang dirangkai tanpa menggunakan paku. Kapal pinisi sendiri umumnya memiliki 2 tiang layar utama dan 7 buah layar. Jadi kapal pinisi ini adalah kapal kebanggaannya masyarakat Sulawesi Selatan. Kemudian dia dibuat tanpa menggunakan paku. Wah, hebat ya kapalnya. Nah, sejak nenek moyang kita, jika nenek moyang kita saja mampu berjaya dengan konsep negara maritim, maka sudah seharusnya kita sebagai generasi penerus juga bisa berjaya. Negara maritim artinya negara kepulauan ya. Jadi nenek moyang kita dulu adalah seorang pelaut. Nah, itu ada lagunya ya. Nenek moyangku seorang pelaut. Nah, kita lanjut. Sekarang kondisi geografis Indonesia yang berupa negara kepulauan membuat Indonesia memiliki budaya yang beragam. Budaya antara suku bangsa satu dengan yang lain berbeda-beda, seperti bahasa, adat istiadat, tradisi, sistem, kepercayaan, dan sebagainya. Jadi Indonesia itu memiliki budaya yang berbeda. Nah, apa saja tadi? Bahasanya beda, adat istiadatnya berbeda, tradisinya, kemudian kepercayaannya, dan lain-lain. Sekarang, ciri keragaman budaya lokal Indonesia. Nah, yang pertama, keragaman suku bangsa. Jadi di Indonesia itu ada 19 suku bangsa induk. Jadi diklasifikasikan menjadi 19 suku bangsa induk. Kemudian keragaman bahasa. Nah, ini jelas ya. Setiap daerah punya bahasa daerahnya masing-masing. Kalau Jawa, mereka punya bahasa Jawa. Kalau Kalimantan Selatan, mereka punya bahasa Banjar. Jadi setiap daerah beda-beda. Kemudian keragaman religi dan agama. Nah, di Indonesia sendiri itu ada 6 agama yang diakui secara resmi oleh pemerintah. Agama Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Jadi ada 6 ya. Kemudian keragaman seni dan budaya. Salah satu wujudnya adalah kesenian, baik seni sastra, seni tari, seni musik, seni daerah, atau seni rupa. Jadi, Indonesia juga memiliki keragaman seni dan budaya. Nah, setiap daerah juga memiliki ragam seninya, baik seni tari. Nah, tari di Kalimantan Selatan, misalkan tari Japin. Tari di Jakarta, misalkan Jaipong. Nah, itu beda-beda setiap daerah juga. Nah, sekarang dampak keragaman dari segi kebudayaan. Yang pertama yang di atas kotak pink ini, karena mudahnya pengaruh luar masuk ke Indonesia, maka masyarakat Indonesia lebih mengenal budaya asing. Nah, jadi karena budaya dari luar itu mudah sekali masuk ke Indonesia, itu juga mempengaruhi budaya Indonesia.
banyak orang yang lebih mengenal budaya asing sekarang daripada budaya asli Indonesia. Kemudian timbulnya beraneka ragam budaya dan adat akibat pengaruh dari luar. Nah, jadi karena mudahnya masuk budaya dari luar, menimbulkan beraneka ragaman kebudayaan kita. Budaya dari luar itu juga mempengaruhi kebudayaan yang ada di Indonesia. Akibatnya budaya kita semakin lama semakin luntur, semakin hilang. Kemudian tontonan dan adegan dalam film yang kurang, bahkan tidak pantas, membawa efek buruk bagi bangsa Indonesia. Nah, ini juga jangan sampai ya terjadi, apalagi sekarang mudah sekali menemukan film dengan adegan yang kurang pantas seperti itu. Jadi, kalian harus pintar memilih tontonan yang baik untuk usia kalian. Kemudian dikenalnya budaya Indonesia akibat ramainya perdagangan dan pariwisata yang ada di Indonesia. Nah, ini adalah dampak positif. Nah, karena Indonesia itu disinggahi oleh orang-orang pedagang, maka Indonesia itu juga semakin dikenal pariwisatanya oleh para pedagang yang singgah di Indonesia. Seperti itu. Sekarang adalah contoh budaya asli Indonesia. Nah, yang di atas ada reog. Nah, reog Ponorogo dari Jawa Timur, kemudian tari kecak dari Bali, dan juga musik angklung. Nah, ini adalah budaya asli Indonesia. Sekarang ada contoh budaya serapan dari bangsa lain. Nah, seperti ini. Musik keroncong, barongsai, tari cokek. Nah, ini adalah contoh-contoh budaya serapan dari bangsa lain. Jadi, ini budaya campuran. Sebagian dari luar dan sebagiannya lagi dari Indonesia. Wilayah Indonesia yang berupa kepulauan dan disatukan oleh laut mempengaruhi kondisi transportasi yang ada. Adapun jenis atau moda transportasi yang efektif digunakan adalah kapal laut, pesawat terbang. Jika penyediaan dan penggunaan moda transportasi antar pulau memadai, akan sangat membantu kehidupan masyarakat. Nah, berikut adalah peta jalur transportasi udara di Indonesia. Ini jalurnya ya. Ini juga termasuk peta khusus. Jadi ini khusus untuk peta membaca jalur transportasi udara. Kalau pelajaran sebelumnya peta itu ada dua ya, peta umum dan peta khusus. Nah, kalau yang ini termasuk peta khusus. Nah, di sini ada contoh-contoh beberapa bandara udara yang ada di Indonesia. Yang pertama ini Bandara Soekarno-Hatta, itu ada di Banten. Kemudian ada Bandara Kuala Namu di Medan, ada Bandara Ngurah Rai di Bali, ada Bandara Sentani di Papua, kemudian ada Bandara Patimura di Ambon, ada Bandara Sultan Hasanuddin di Sulawesi Selatan, kemudian Bandara Samsudinur di Kalimantan Selatan, dan Bandara Lombok di NTB. Sekarang kita masuk ke peta jalur transportasi laut di Indonesia. Nah, ini adalah petanya. Nah, beberapa pulau di Indonesia, beberapa pelabuhan di Indonesia. Yang pertama adalah Pelabuhan Bakauheni di Lampung. Kemudian Pelabuhan Tanjung Priuk di Jakarta. Ada Pelabuhan Gilimanuk di Bali, ada Pelabuhan Buton di Sulawesi Tenggara, kemudian ada Pelabuhan Ambon di Maluku, ada Pelabuhan Jayapura di Papua, ada Pelabuhan Dwi Kora di Kalimantan Barat, dan ada Pelabuhan Lembang di NTB. Banyak kegiatan sehari-hari yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Salah satunya adalah seperti gambar berikut. Nah, di gambar ini ada
sebuah keluarga yang sedang bermusyawarah. Ini keluarganya Pak Haris sedang musyawarah. Nah, musyawarah di keluarga itu juga ada ya. Misalkan kalian merencanakan untuk liburan kemana. Nah, itu bisa kalian musyawarahkan dalam satu keluarga. Kemudian ada macam-macam musyawarah. Nah, pengambilan keputusan secara bermusyawarah dapat dilakukan dimanapun. Tadi ada di rumah, kemudian ada di sekolah, ada di masyarakat. Nah, kalau di rumah tadi bisa contohnya, misalkan bermusyawarah menentukan ingin makan apa hari ini atau ingin liburan kemana. Kemudian kalau di sekolah, musyawarah misalkan dalam pemilihan ketua kelas. Nah, kalau di masyarakat, ini contoh musyawarahnya, misalkan nih seperti gambar sedang melakukan pemilihan ketua RT. Yang di tengah ini sedang melakukan rapat. Kemudian yang ini sedang melakukan pemilu atau pemilihan umum. Nah, ini contoh-contoh musyawarah di rumah, di sekolah, dan juga di masyarakat. Nah, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Sekian materi yang disampaikan hari ini. Semoga dapat dipahami dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.